Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Bertempat di aula kantor PCNU Jember di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kaliwates, PCNU Jember menggelar press release penolakan segala unsur pertambangan di Kecamatan Silo yang akhir-akhir ini ramai terjadi penolakan dari rakyat Jember. Apalagi ditambah dengan kajian ilmiah yang lebih banyak buruknya daripada manfaatnya, seperti dengan kemungkinan bencana lingkungan, konflik lahan, rusaknya ekosistem, ancaman pada pertanian, serta ancaman bencana ekologis, membuat PCNU tegas menolak pertambangan di Blok Silo. Selain itu, PCNU Jember mendesak Menteri ESDM untuk mencabut Kepmen ESDM tentang wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus periode 2018. Mendesak Gubernur Jawa Timur untuk membatalkan rencana lelang pertambangan Blok Silo, serta mendesak Bupati dan DPRD Jember untuk membuat regulasi anti pertambangan di Jember. PCNU harus hadir dalam setiap persoalan yang dialami oleh warga Nahdlatul Ulama dan harus memberikan pendampingan baik dari persoalan hukum, persoalan sosial ataupun persoalan politik. Kita tahu sekarang apa yang dialami warga NU Silo adalah keresahan, ketakutan ketika pertambangan ini terus dilaksanakan. Karena keselamatan mereka, dampak lingkungan yang memang sudah dirasakan ketika memang pertambangan dilakukan tanpa prosedur yang sesuai standar sebagaimana disampaikan para pakar tadi yang juga diulas bahwa penambang-penambang di Indonesia ini belum memikirkan dampak secara luas pada persoalan-persoalan ekosistem dan persoalan lingkungan, sehingga tatkala warga menghadapi persoalan seperti ini, warga NU harus hadir, diminta atau tidak, untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada warga, sehingga berbagai upaya akan dilakukan agar supaya Menteri SDM mencabut Blok Silo itu sebagai kawasan pertambangan yang di-SK-kan oleh pemerintah. Dengan penolakan dari PCNU Jember ini juga mempertegas bahwa di Kabupaten Jember seluruh elemen menolak pertambangan Blok Silo. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Puluhan rekanan ini nampak berdiri di kantor Dinas Kesehatan Jember, menunggu kepastian pembayaran dari proyek pembangunan 70 lebih puskesmas dan pustu senilai puluhan miliar rupiah yang telah mereka selesaikan pada bulan Desember 2018 silam. Namun hingga hari ini tak ada uang yang cair dari Dinas Kesehatan Jember, padahal sesuai perjanjian seharusnya sudah dibayar pada bulan Desember 2018. Tak ingin ada aksi anarkis rekanan, Kepala Dinas Kesehatan kemudian melakukan rembuk bersama puluhan rekanan di aula Dinas Kesehatan setempat. Namun tetap tidak ada kepastian kapan akan ada pencairan atas pengerjaan dari rekanan tersebut. Salah satu rekanan, Dedi, menilai belum cairnya uang atas pengerjaan proyek tersebut karena kesalahan di bagian keuangan Dinas Kesehatan Jember. Sekitar triliunan, nggak sampai lah. Ratusan M ya, ratusan miliar ya. Itu M. Itu sudah berapa lama diselesaikan? Desember 2018 katanya sudah selesai. Gitu. Harusnya sudah langsung dicairkan. Harusnya banyak. Gitu. Terus dulu janjinya seperti apa Pak sebelum ada proyek itu sampai jadi terus nggak dibayar seperti apa? Tidak ada, cuman pekerjaan selesai harus dibayar gitu aja. Jika hal ini tidak ada penyelesaian hingga minggu depan, para rekanan mengancam akan menghadap Bupati untuk mencari jalan keluar. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Nurul Komariah, Kepala Dinas Kesehatan Jember, mengaku belum ada keputusan kapan pihaknya akan menyelesaikan pencairan atas pekerjaan para rekanan itu. Minta wawancara ini pripun Bu? Sementara aja loh, Bu, gimana Bu? Udah usah didengar gitu loh. Normatif aja gimana Bu? Normatif aja lah Bu, gimana lah Bu? Gimana hasilnya gimana? Hasil pertemuan hari hasil ini pertemuannya apa, hari ini gimana? Janji dengan rekanan pripun Bu? Enggak ada janji. Hasil pertemuannya aja. Hasil pertemuannya aja Bu, gimana Bu? Hasil pertemuannya Bu? Belum ada. Belum ada. Oh. Terima kasih Bu. Dari Jember, DKAji Jember 1 TV melaporkan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 dan Permenkes 99 Tahun 2019
yang mewajibkan rumah sakit memiliki akreditasi dari Kementerian Kesehatan terkait layanan dan sarana pendukungnya, mengharuskan rumah sakit memiliki kelengkapan tersebut sebagai syarat untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Rumah sakit Siloam Jember yang baru berdiri pada bulan April tahun 2018 ternyata masih belum terakreditasi. Kendati demikian, Kementerian Kesehatan memberi rekomendasi untuk tetap menerima pasien JKNK sembari proses akreditasi rampung. Oleh karenanya, menurut Business Development Rumah Sakit Siloam Jember Bayu Anggadewa, sembari dalam proses kepengurusan akreditasi, pihaknya tetap dan wajib menerima pasien BPJS Kesehatan. Siloam ini juga mendapat surat rekomendasi dari Kemenkes sehingga tetap bisa melayani BPJS. Dok, untuk bagi pasien yang sudah masuk, yang menggunakan BPJS gimana? Jadi untuk pasien yang saat kemarin sempat berhenti sementara, untuk pasien rawat inap tetap kita layani sesuai dengan standar dan sampai diperbolehkan pulang. Memang juga alhamdulillah pada hari ini kerjasama dengan BPJS sudah dipulihkan sehingga bisa melayani pasien BPJS. Sementara itu, Aisyah Nur Anissa selaku Kabid Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Jember membenarkan jika terhitung sejak 1 Januari 2019, semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus memiliki akreditasi. Jika tidak, mereka tidak bakal bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Terkait rumah sakit Siloam Jember yang belum terakreditasi, Aisyah mengaku tetap bisa menerima pasien emergensi dengan JKN-KIS dan wajib dilayani. Sedangkan klaim atas biaya rumah sakit nantinya tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi memang sesuai regulasi dari PMK nomor 71 tahun 2013, Jungto PMK 99 tahun 2015 disebutkan bahwa per 1 Januari 2019 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini wajib memiliki sertifikat akreditasi. Oleh karena itu, Kemenkes memberikan surat bahwa di akhir Desember kemarin rumah sakit yang sekiranya belum selesai akreditasinya dan berkomitmen untuk terakreditasi sampai dengan Juni 2019 ini akan diberikan rekomendasi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Rektor Universitas Jember Muhammad Hasan membenarkan setelah melalui proses yang panjang sejak tahun 2013, akhirnya tahun ini Prodi Teknik Pertambangan di Universitas Jember bisa dibuka. Namun dibukanya Prodi Teknik Pertambangan ini ternyata mengalami penolakan dari masyarakat, khususnya masyarakat Silo yang kini gencar menyerukan penolakan pertambangan. Seperti diberitakan sebelumnya, kawasan Silo atau Blok Silo menjadi incaran investor tambang di Indonesia, namun menemui penolakan dari masyarakat karena pertimbangan dampak lingkungan yang dialami nantinya bisa pertambangan dilakukan di kawasan tersebut. Bahkan masalah ini masih belum terselesaikan dan menjadi PR Pemkab Jember untuk mencegah pertambangan itu terjadi. Muhammad Hasan pun mengiyakan bahwa baik prodi baru pertambangan dan perminyakan sudah disetujui oleh pemerintah. Dan nantinya prodi ini juga mengajarkan tak hanya proses pertambangan atau eksploitasinya saja, namun juga penanganan pasca pertambangan yang harus juga diselesaikan dan dibenahi kembali agar tidak menciptakan kerugian lingkungan. Ya, memang perlu kami sampaikan bahwa usulan Universitas Jember untuk pembukaan prodi teknik pertambangan dan teknik perminyakan itu telah disetujui oleh pemerintah, izin operasionalnya. Yang jelas bahwa kami ingin mengusulkan suatu prodi baru itu karena melihat bagaimana dari analisis yang ada bahwa memang kita harus menyiapkan SDM Indonesia yang mampu nantinya menangani persoalan-persoalan yang terkait pertambangan. Nah, kami melihatnya bahwa meskipun sekarang sudah ada beberapa prodi tambang dan meskipun juga kita menyadari pertambangan itu ada ekses lingkungannya gitu kan, yang mungkin negatif atau tidak baik, tapi justru kami ingin melihat itu sebagai sesuatu yang harus kita lakukan karena kita sesuai dengan visi kita. Di sana ada salah satunya berwawasan lingkungan. Kita ingin bagaimana sebenarnya nanti persoalan tambang itu memang ya inline dengan bagaimana harusnya memenuhi regulasi yang ada. Bagaimana kalau misalkan aja proses pertambangannya, AMDAL-nya bagaimana kan itu. Kalau AMDAL-nya memang tidak mungkin ya pasti tidak jalan harusnya kan gitu. Nah, lalu yang lebih penting ini, jadi
bagaimana kita ini melihat lokasi-lokasi tambang yang sudah katakanlah selesai atau mungkin nanti sekian tahun selesai, itu akan seperti apa? Nah, apa akan seperti itu dibiarkan? Nah, justru itulah, jadi bagaimana kita juga akan memberikan suatu kompetensi pada anak-anak dengan teknik pertambangan adalah pasca tambang. Jadi penanganan pasca tambang ini akan seperti apa? Muhammad Hasan pun terbuka bila ada elemen masyarakat yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai prodi pertambangan ini. Dan tentunya nanti melalui sosialisasi yang lebih mendalam diharapkan mampu memberikan pengertian bagi masyarakat Jember. Dari Universitas Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Dalam dua seminar kebangsaan ini, Polres Jember turut menghadirkan ulama Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Sindan. Dengan harapan ceramah dan dakwahnya bisa menginspirasi ulama serta para kiai dan masyarakat yang hadir untuk menciptakan suasana yang nyaman di tahun politik ini. Seminar kebangsaan ini dihadiri ribuan peserta, baik dari ulama, kiai, ormas, masyarakat umum, serta mahasiswa. Melalui giat ini diharapkan membawa kesejukan di tahun 2019 ini, yang notabene menjadi tahun politik karena adanya Pileg dan Pilpres. Kapolres juga menghimbau kepada ulama, kiai ataupun tokoh agama agar menciptakan suasana yang aman serta berdakwah secara santun tanpa menjelek-jelekan salah satu pasangan calon atau dan meninggalkan kepentingan pribadi. Ini Polres Jember mengadakan seminar kebangsaan yang kami mengundang para habaib, para ulama, para kiai se-Kabupaten Jember yang mana hadir kurang lebih sekitar 1.800 orang. Insya Allah seluruh kiai habaib, alim ulama Jember berkumpul, termasuk dengan ormas, termasuk dengan rektor, termasuk dengan Forkopimda. Tujuannya adalah kita menciptakan suasana pemilu yang aman dan damai. Targetnya adalah tidak ada lagi tokoh-tokoh agama yang ceramah atau dakwah secara kasar, ya, menghina lawan politik dan lain sebagainya, sehingga suasana yang aman, suasana yang damai. Sementara itu, menurut salah satu peserta, Tasim Billah mengapresiasi langkah Polres Jember dalam mengadakan acara tersebut. Apalagi dengan maraknya ujaran kebencian melalui di media sosial, kegiatan ini bisa menjadi filter dan mempersatukan silaturahmi antar masyarakat agar tidak terjerumus berita hoax dan juga fitnah. Saat ini, acara yang terjadi saat ini sangat bagus dan sangat nyambung dengan situasi Indonesia saat ini. Dari Gedung Sutarjo, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Puluhan hektar tanaman padi yang masih muda di Dusun Karanganyar, Desa Balunglor, Kecamatan Balung ini mulai terserang hama tikus sehingga banyak batang tanaman padi yang putus. Penyerangan hama tikus di area persawahan ini kebanyakan terjadi pada malam hari. Para petani terus berusaha mengatasi serangan hama tersebut, termasuk memberi umpan makanan, namun intensitas serangan hama masih belum berkurang. Bahkan penyerangan hama tikus ini hampir terjadi setiap hari, sehingga banyak petani mengalami kerugian. Pinterannya tikusnya itu mencolok lagi. Iya, mencolok. Kalau dikasih obat atau gimana nggak bisa? Ya, kadang-kadang nggak dimakan, Mas. Tikusnya itu ngerti kadang-kadang. Oh gitu ya? Iya, kadang-kadang dimakan. Itu di kalengan itu obatnya banyak. Kita sudah dikasih umpan nggak dimakan ya? Iya, kadang-kadang yang ngerti, yang nggak ngerti ya apa itu ya dimakan. Kadang-kadang. Memang kebanyakan tikus ini menyerang pada malam hari. Iya, malam. Dengan kondisi tersebut, sebagian petani terpaksa memasang pagar dari plastik di area tanaman padi untuk mempersempit ruang gerak hama tikus. Namun disadari upaya tersebut masih kurang maksimal. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dari MOU tersebut, BNI sepakat di bulan ini akan mengucurkan dana KUR atau kur awal bagi warung kopi dan warung berjaringan. Program yang juga menjadi salah satu janji kerja Bupati Faida ini dengan menggandeng BNI dalam waktu dekat akan menjadi penjamin pinjaman modal untuk para pemilik warung. Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI 46 Catur Budi membenarkan MOU tersebut dan program ini sesuai dengan misi BNI selaras dengan Pemkab Jember.
Catur pun menegaskan program ini akan segera dilakukan namun tentunya dengan mekanisme bertahap. Ini pola yang sama akan kita terapkan di bisnis yang lain. Tadi berjaringan, di nelayan, pola yang sama. Hanya kalau mereka tentunya tidak musiman, ya kan gitu, tidak musiman. Nah, apa keuntungannya mereka berbentuk kelompok tadi? Ini di dalam pemberian kredit nanti kan kita kasih kartu. Semua dananya masukkan kartu, sehingga nanti pas dia butuh lagi hanya tinggal nunjukin kartu, kami sudah punya database luasan dan lain, tinggal dimasukkan aja ke rekening tabungan, sehingga prosesnya bisa cepat. Ya mulai besok harus sudah mulai kerja. Saya takut dimarahi sama ibu. Udah mulai besok kita mulai kerja. Jadi intinya gini, ini harus cepat. Jangan sampai momen ini terus nanti kita nanti keburu dingin ya. Keburu lupa. Memang di dalam awal tentunya ada proses sosialisasi, ada proses penyamaan di dalam aspek kebutuhan mereka dengan skim yang kita punya. Tapi rasanya kalau ini sudah pada seminggu 2 minggu nanti sudah sananya sudah lancar. Sementara itu Bupati Jember Faidah nantinya target warung berjaringan ini sejumlah 1.000 warung rakyat dan 1.000 warung kopi berjaringan. Nantinya Pemkab Jember akan membiayai pelatihannya, baik manajemen usaha dan teknisnya. Sedangkan BNI akan membantu dari sisi permodalannya. Ya, saya pengen disperindak, ngurusi perdagangan, ini jadi ada yang juga yang fokus. Nah, perdagangan rakyat ini kan warung rakyat, jadi sampai nomenklaturnya, organisasinya ada seksi khusus yang ngurusi warung rakyat. Dan realisasinya ke 2018 kemarin sudah kita, sebagian langkahnya sudah kita lakukan. 2019 ini termasuk pembiayaannya bersama BNI dan termasuk sistem informasi manajemennya, aplikasi keuangannya kita jalankan. Ada berapa target Bu jumlah warung berjaringan? 1.000 warung rakyat dan 1.000 warung kopi berjaringan. Anggarannya sampai berapa itu? Kalau anggarannya, kalau pemerintah kabupaten membiayai penganggaran pelatihan mereka, baik dari pelatihan manajemen sampai pelatihan menjadi barista. Kalau BNI membiayai usahanya, untuk modal usahanya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Perusahaan Daerah Air Minum Jember atau PDAM optimis di tahun 2019 bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah sebesar 6,6 miliar rupiah. Menurut Direktur PDAM Jember Adi Setiawan, pihaknya sudah berhasil melebihi target di 2018 yang waktu itu diperkirakan hanya bisa menyumbang PAD sebanyak 700 juta sampai 1 miliar rupiah saja. Namun faktanya berhasil sampai 2,6 miliar rupiah. Oleh sebab itu di tahun 2019 ini PDAM optimis bisa mencapai 6,6 miliar rupiah. Target sebesar itu diyakini bisa tercapai karena saat ini sudah banyaknya pelanggan PDAM di Jember. Selain itu hasil dari penjualan air mineral dalam kemasan Hazora juga terus mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun karena air mineral Hazora semakin dikenal oleh masyarakat. Bahkan saat ini air kemasan milik perusahaan daerah tersebut sudah masuk ke instansi pemerintah maupun swasta. Ini yang cukup fantastis dan luar biasa. Kalau sejak awal PDAM berdiri sampai zaman pemerintahan yang lalu itu penyetoran PAD PDAM hanya berkisar paling banyak sekitar 500 jutaan. Ini PDAM bisa setor ke PAD sebesar 2,6 miliar. 2,6 ya, 2,6 miliar terhitung mulai tanggal 29 Desember 2018. Data saya peroleh dari BPKAD sudah masuk setoran PDAM ke Pemkab Jember tahun 2018 kemarin adalah 2,6 miliar. Sedangkan untuk tahun 2019 kita proyeksikan sampai dengan Desember kita akan stok 6,6 miliar. Ini dari mana saja Pak sumber keuntungan profit yang? Ya dari keuntungan PDAM, dari dana PDAM ya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Abdul Raufik digelandang ke Mapolsek Sumbersari. Satpam yang bekerja di Politeknik Negeri Jember ini terbukti bersalah melakukan pencurian uang senilai puluhan juta rupiah. Saat melakukan aksinya, pelaku melakukan pencurian dengan menggandakan kunci salah satu kantor di Politeknik Negeri Jember. Lalu dirinya masuk langsung mengacak-acak isi kantor mencari sejumlah uang.
Tak main-main, uang sebanyak 30 juta pun berhasil dibawanya. Uang hasil curian tersebut lalu digunakan pelaku untuk membeli barang seperti televisi, lemari es, lemari kaca, subwoofer, dan handphone. Pihak kampus pun lalu melaporkan kejadian pencurian ini ke Mapolsek Sumbersari. Dengan penyelidikan yang mendalam, akhirnya pelaku bisa ditangkap. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman pasal 363 ayat 1 dengan pemberatan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kita ungkap kasus pencurian di dalam Poli J di Politeknik Jember, di mana kejadian ini sudah berulang kali. Hampir dalam 1 tahun ini 7 kali kejadian, ada 8, cuma 1 masih belum terungkap, 7 sudah terungkap. Adapun pelakunya inisial AR. AR adalah pegawai daripada Poli J itu sendiri. Dia adalah seorang security di Poli J. Adapun uang atau hasil daripada kejahatannya dia gunakan untuk membeli barang-barang, baik itu barang elektronik maupun barang-barang kebutuhan rumah tangganya dia. Ini dari hasil yang kita dapatkan baik dari interogasi dan keterangan saksi-saksi yang mendukung terhadap kegiatan tersebut. Sementara itu, pihak Politeknik Negeri Jember Poli J akan memberlakukan sikap tegas, yakni pemecatan terhadap pelaku. Dan kini pihak kampus merasa lega, tersangka pencurian telah tertangkap karena selama ini sangat meresahkan manajemen kampus. Kalau status pegawai, insya Allah, ya. Kalau proses hukum, ya tetap hukum nanti yang akan bicara. Kalau dari lamanya bekerja sudah lamanya? Mas, sudah lama, rangkanya. Sudah di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun. Lebih. Memang security ya jabatannya? Ya. Dari Mapolsek Sumbersari, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Di sidang hari kedua yang digelar pada Rabu 9 Januari 2019 dengan gugatan pencabutan lampiran blok silo ke Kementerian Hukum dan HAM RI, menyimpulkan harus ada pencabutan jika prosedur rekomendasi dan persetujuan bupati tidak bisa dihadirkan. Saat diutarakan perihal tersebut, ternyata baik Dinas ESDM Jawa Timur dan Kementerian ESDM tidak bisa menunjukkan kepada majelis persidangan sesuai dengan prosedur. Karena tidak dapat menunjukkan lampiran tersebut, akhirnya majelis memeriksa pengeluaran rekomendasi supaya lampiran blok silo di permen tersebut dicabut. Karena keluarnya lampiran permen tidak ada persetujuan dari bupati atau cacat prosedur. Bupati Jember saat pemaparan pun dengan tegas selama ini memang tidak ada koordinasi, baik kementerian maupun pihak provinsi kepada pemerintah kabupaten terkait penambangan di silo. Untuk itu dirinya beserta warga tegas menolak dan menginginkan lampiran blok silo agar dicabut dan tidak ada pertambangan lagi. Pada hari ini sidang kedua, sidang non-litigasi di Kemenkumham sesuai dari permohonan Bupati Jember menindaklanjuti keinginan masyarakat Silo yang tidak ingin adanya blok tambang Silo dan keinginan untuk di Silo tetap sebagai wilayah pertanian ditindaklanjuti, dan hasil sidang kedua non-litigasi Kemenkumham ini mewujudkan rekomendasi untuk mencabut lampiran 4 SK Menteri ESDM di mana blok silo disebutkan dalam lampiran 4 tersebut. Kami sangat bersyukur dan kami puas atas sidang mediasi ini, dan rekomendasi ini ada tenggang waktu 30 hari untuk segera ditindaklanjuti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar kita semua, dan saya berharap masyarakat Silo tenang dan kembali bertani. Apa yang diperjuangkan ini jangan tersia-sia dan menjadikan semangat untuk pertanian menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Sementara itu, salah satu warga Silo yang juga turut hadir, Taufik, mengatakan keputusan pencabutan ini memang sangat diharapkan oleh masyarakat. Sejumlah warga Silo pun langsung melakukan sujud syukur mendengar hasil sidang tersebut. Formasi ini terbentuk sudah lama sebenarnya, saat penolakan kita masih kecil. Waktu itu ada namanya Forkompak. Kemudian sama Wabuk, sebelum beliau jadi Wabuk, diarahkan karena sudah meluas ke beberapa desa, dibentuklah formasi. Formasi itu yang mencakup Kecamatan Silo sebenarnya. Yang tujuan awalnya memang pertama memang penolakan tentang penambangan di Kecamatan Silo. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.
Kenaikan tarif perusahaan daerah air minum atau PDAM Jember diberlakukan sejak awal tahun 2019 ini dengan besaran kenaikan sebesar 4%. Direktur PDAM Jember Adi Setiawan mengatakan kenaikan ini sebenarnya berkala per 5 tahun. Bahkan langkah tersebut sebenarnya juga sudah mendapat persetujuan dari Bupati. Selain itu, kenaikan ini didasari oleh naiknya bahan produksi di PDAM seperti bahan kimia untuk produksi air. Sehingga jika tidak diimbangi dengan kenaikan tarif, dikhawatirkan PDAM akan mengalami kerugian dan tidak bisa menyumbang pendapatan asli daerah. Selama 5 tahun dan tahun 2019 itu ya kali yang kedua kita berlakukan sesuai dengan peraturan Bupati tersebut. Berapa Pak ini kenaikannya? Kenaikannya kurang lebih sebesar 4% dari yang sudah ada sekarang. 4% ya, 4%. Ya, yang pertama memang cost produksi kita sudah cukup naik ya, karena ada kenaikan listrik, kemudian kenaikan bahan kimia, efek inflasi yang cukup tinggi sehingga beberapa harga-harga bahan kimia, harga-harga pengolahan itu menjadi biaya produksinya menjadi naik. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Satlantas Polres Jember bersama Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ terus melakukan pendataan perangkat yang sudah terpasang serta menyiapkan teknis dan administrasi pemberlakuan e-tilang. Rencananya di setiap traffic light nantinya akan dipasang CCTV dan sensor yang berfungsi untuk memantau pengendara yang melanggar lalu lintas. Menurut Kasat Lantas Polres Jember AKP Eswi Nathanael, dengan adanya e-tilang ini akan sangat mempermudah petugas dalam menindak pengendara yang melanggar lalu lintas. Karena para petugas tidak harus standby di ruas jalan untuk menindak para pelanggar, namun cukup memantau rekaman CCTV yang terpasang. Teknis pelaksanaan e-tilang jadi peralatan yang akan dipasang yaitu CCTV, kemudian sensor, itu yang dimiliki oleh Disub. Kita berintegrasi antara Disub dengan polisi. Kemudian nanti kantornya juga kita berusaha integrasi antara Disub dengan kepolisian. Setelah itu melalui layar monitor, disitulah kita menentukan pelanggaran yang ada. Jadi hanya berdasarkan rekaman yang ada di CCTV itu menjadi rencananya menjadi bukti. Terus caranya untuk pemberian sanksinya nanti, apakah dengan berkirim surat atau didatangi itu secara belum langsung? dibahas secara teknis. Terkait teknis pembelakuan e-tilang sendiri masih belum dibahas secara detail, sebab saat ini aparat masih fokus untuk menyiapkan perangkat yang ditargetkan rampung pada tahun ini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Kalisat dan pada kesempatan kali ini saya akan menghadiri secara langsung pagelaran Kalisat Tempo Dulu, di mana pagelaran ini sudah dilaksanakan secara reguler sejak 2015 lalu oleh pemuda yang ada di Kalisat ini. Dan tema pada chapter keempat ini adalah Kalisat Tempo Dulu mengusung dengan tema arsitektur. Pemirsa, daripada Anda penasaran, mari ikuti saya. Acara yang diinisiasi pemuda asli Kalisat ini memamerkan berbagai ornamen bersejarah sejak zaman penjajahan dan perlawanan memperebutkan kemerdekaan. Tak hanya itu, berikut ditampilkan foto arsitektur klasik peninggalan zaman kemerdekaan, seperti bangunan tua milik pemerintahan serta rumah-rumah asli zaman Belanda. Di sini juga dipamerkan aneka alat-alat dan kegiatan masyarakat Kalisat tempo dulu, seperti alat pahat kayu, batu bangunan, sekrop, gudang tembakau, sangkar merpati, dan masih banyak lagi. Kalisat tempo dulu ini juga sebagai bentuk pemberdayaan khususnya pemuda-pemudi Kalisat untuk terus berkarya dan yang paling penting tidak melupakan sejarah. Acara ini akan digelar selama 1 minggu ke depan dan nantinya tak hanya memamerkan ornamen serta foto klasik zaman dulu. Di acara ini juga terdapat hiburan kesenian lainnya yang akan dibawakan pemuda-pemudi Kalisat. Nanti kalau dibukanya sendiri mulai hari apa sampai hari apa? Dari sekarang tanggal 12 Januari. Untuk umum Mas ya? Untuk umum.
Nah, pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan dari pelaksanaan Kalisa Tempo Dulu Chapter 4 dengan mengusung tema arsitektur. Diharapkan melalui kegiatan positif semacam ini, masyarakat di sini terutama khususnya anak muda terus berkarya dan tidak lelah untuk tetap maju ke depannya. Dari Kalisa, Decision Mayudisadi melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasinya melalui Play Store. Saya Timar Santari bersama rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, salam satu TV.